Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6261 sampai bab 6270. Albert membawa beberapa siswa seni bela diri dan dengan cepat membagikan cairan oral kepada setiap orang. Bahkan Cadrik yang telah mencapai kesempurnaan agung alam terang mendapat bagiannya. Setelah menunggu untuk dibagikan, Charlie berkata, "Obat yang Anda pegang di tangan Anda khusus digunakan untuk memperkuat tubuh dan meridian. Setelah meminumnya, akan membantu memanaskan kalian. Jika kalian kebetulan berada di tahap kritis terobosan alam, mungkin bisa mencapai terobosan dengan mengandalkan obat ini." Setelah mendengar bahwa itu adalah obat yang dapat meningkatkan budidaya mereka, semua orang sangat bersemangat. Untuk para pemula, selesaikan keterampilan internal dan metode mental serta obat-obatan yang dapat meningkatkan kekuatan yang paling berharga. Banyak pejuang yang telah berlatih keras sepanjang hidup mereka, tetapi tidak pernah menerima bantuan apapun dari ramuan apapun. Kadang-kadang mereka merasa bahwa mereka hanya bertahan lagi untuk menembus ke tingkat berikutnya. Tetapi tendangan itu, dengan mengandalkan kemampuan mereka sendiri dan tidak peduli apapun yang terjadi, tidak akan bisa menembus apapun yang terjadi. Melihat banyak orang yang memegang cairan oral dan tidak berani meminumnya secara langsung, Charlie berkata, "Kalian bisa minum obatnya sekarang dan lihat apakah bisa membantu memecahkan kalian. Jika kebetulan terjadi pada masa kritis perbaikan alam, itu mungkin bisa membantu. Mari kita semua bekerja sama untuk menerobos alam kecil." Begitu Charlie mengatakan ini, semua orang menjadi lebih bersemangat. Banyak orang yang bersemangat untuk mencobanya dan siap minum obatnya secara langsung. Charlie menambahkan saat ini, di masa depan, saya akan terus memberikan solusi obat yang sama kepada semua siswa di sini. Tidak kurang dari 3 botol per orang setiap tahun. Siswa yang membuat kemajuan pesat juga akan menerima hadiah solusi obat tambahan. Saya berharap kalian semua dapat berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan solusi secepat mungkin. Semua orang begitu terinspirasi sehingga mereka duduk bersila di lantai dan meminum semua obat yang diberikan oleh Charlie. Bahkan Albert dan Isaac, 2 orang dengan sedikit bakat seni bela diri, menunggu umpan balik dari tubuh mereka dengan penuh harap. Konsentrasi bahan aktif atau ramuan dalam larutan obat yang disiapkan Charlie kali ini tidak sebaik perayaan anggur yang disiapkan untuk para prajurit Istana Wanlong setelah kemenangan dalam Perang Meksiko. Namun bagi mereka yang berada di lokasi yang belum memasuki alam gelap, bagi seorang pejuang, efek obatnya masih sangat signifikan. Hampir setiap orang dapat merasakan kemajuan teknologi pada diri mereka saat ini. Bahkan jika mereka gagal menerobos ke alam kecil berikutnya, meridian dan tulang mereka telah pesat dan kekuatan pribadi mereka menjadi meningkat lebih baik. Beberapa prajurit yang baru hendak menerobos telah berhasil menembus meridian berikutnya dan berhasil meningkat ke level kecil berikutnya. Bahkan Cadrik Houghton, yang telah mencapai kesempurnaan agung alam terang, merasakan dirinya semakin meningkat dan dia telah mengambil langkah besar untuk menerobos alam terang. Di antara mereka yang paling tertekan, atau satu-satunya yang merasa tertekan, adalah Sybil Longton. Faktanya, semua meridiannya telah dibuka oleh Charlie menggunakan energi spiritual. Tapi karena ketidakpuasan dengan karakternya, Charlie menyegel 3 meridiannya setelah membuka semua meridiannya. Yang membuat dirinya kembali menjadi prajurit bintang 5. Namun kali ini, meski tingkat budidayanya tidak banyak berubah, namun sifatnya sangat berbeda. Awalnya, 3 meridian lainnya seperti tanah di alam. Dengan sedikit usaha dari menggali, dia bisa menggali lebih dalam dan lebih dalam hingga perlahan-lahan terbuka seperti semut yang menggali lubangnya. Ini juga merupakan logika yang mendasari seorang pejuang yang berlatih di alam terang, yaitu terus bekerja keras untuk membuka meridian baru hingga ke-8 meridian terbuka. Tapi 3 meridian Sybil lainnya kini telah disegel oleh Charlie dengan energi spiritual. Ini setara dengan mengganti tanah dengan batu.
yang sepenuhnya di luar jangkauan kemampuan semut. Dia telah berusaha keras selama periode ini. Tetapi pada ke-6 meridian tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur sama sekali. Tapi sekarang, setelah meminum larutan obat yang diberikan oleh Charlie, dia merasa bahwa semua larutan obat bekerja pada 5 meridian yang telah dia buka. Dan tidak ada kekuatan obat yang dapat mempengaruhi penyumbatan meridian ke-6 sedikit pun. Sementara banyak orang memuat kegirangan di tempatnya, sedangkan Sibyl sangat tertekan. Dia menyadari bahwa jika Charlie tidak membuka 3 meridiannya, tidak peduli seberapa keras dia berlatih, dia tidak akan bisa naik level menjadi prajurit bintang 6. Pada saat tertentu, dia juga berpikir untuk mengumpulkan keberanian untuk menemui Charlie dan meminta untuk menunjukkan kebaikannya. Tapi ketika dia mengingat betapa arogan dan anggunnya dirinya saat itu, dia menahan keinginan itu. Akibatnya, suasana hati menjadi semakin tertekan. Dia duduk bersila di lantai, menatap lantai di depannya, merasa begitu dekaden. Charlie bisa melihat rasa kecewa Sibyl hanya dengan melihatnya sekilas. Lagi pula, agak tidak pantas dia duduk sendirian di tengah keramaian orang yang sedang membongkar sorai. Charlie tahu betul bahwa alasan Sibyl begitu stres pasti karena meridiannya diblokir oleh dirinya sendiri. Dan sekarang tidak ada kemungkinan untuk perbaikan lebih lanjut. Mengingat kata-kata kasar Sibyl, Charlie hanya berpikir bahwa dia adalah gadis kecil yang tergila-gila pada seni bela diri. Bukan karena Charlie pelit dan tidak ingin menyelesaikan balas dendam lama berikutnya. Kuncinya adalah Charlie telah membuka meridiannya yang ketiga sekaligus. Jika dia benar-benar mengambilnya kembali, dia akan langsung menjadi master kesempurnaan agung alam terang. Meskipun dia bisa mengabaikan kekasarannya, dia tidak membalas dengan kebaikan. Dia tidak bisa membiarkan Sibyl melompat ke kesempurnaan agung alam terang hanya karena Sibyl telah menyinggung dia sebelumnya, kan? Setelah berpikir sejenak, Charlie merasa bahwa meskipun dia tidak bisa membalas Sibyl dengan kebaikan yang terlalu banyak, karena dia telah bergabung dengan pasukannya, tidak peduli seberapa tulusnya dia masih harus memberikan harapan. Jadi, Charlie melangkah ke depan Sibyl dan bertanya padanya, "Nona Longton, bagaimana perasaanmu setelah minum obat?" Sibyl tiba-tiba mendengar suara Charlie, dan seluruh tubuhnya gemetar, dan dia segera mendongak. Ketika Charlie berada tepat di depannya, dia segera berdiri dan berkata dengan hormat dan gugup, "Tuan Wade, terima kasih Tuan Wade untuk obatnya. Saya merasa sangat baik. 5 meridian telah meningkat menjadi derajat yang berbeda-beda. Kekuatannya juga meningkat." Charlie mengangguk sedikit dan bertanya padanya, "Apakah kamu sudah beradaptasi dengan waktu sejak datang ke Aorus Hill?" "Sudah beradaptasi," Sibyl berkata buru-buru. "Terima kasih, Tuan Wade. Kamu telah memberi saya dan murid-murid Zendao kesempatan. Semua orang di sini telah membuat kemajuan besar." Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Nona Longton, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kamu secara pribadi. Kamu bisa mengikutiku keluar." "Ayo pergi." Sibyl sedikit gugup, tapi dia masih berkata dengan sangat sederhana, "Oke, Tuan Wade." Charlie berbalik dan berjalan keluar dari aula seni bela diri, dan membawa Sibyl ke ruang santai di sebelah. Sibyl mendatangi Charlie dengan sedikit cemas dan bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, perintah apa yang Anda miliki untuk bawahan?" Charlie berkata dengan tenang, "Nona Longton, sejujurnya, saya awalnya tidak berencana melakukannya sepagi ini. Terima saja Taizen Tao. Tetapi Nona Long dan semua saudara Taizen Tao telah bekerja keras untuk melindungi keluarga kakek nenek saya, yang benar-benar menunjukkan kepada saya ketulusan kamu. Karena Nona Longton tulus, saya tentu saja akan membalas budi." Sibyl buru-buru menjawab, "Tuan Wade, Anda terlalu sopan, itulah yang harus dilakukan bawahan." Charlie mengangguk sedikit, lalu berkata, "Saya pikir tingkat terobosan kamu saat ini tidak cukup untuk menerobos hingga prajurit bintang 6. Namun, kamu telah memasuki tahap pertengahan hingga akhir dari prajurit bintang 5. Kalau saya tidak menyegel meridian ketiga, kamu pasti sudah mulai menyerang meridian ke-6 sekarang. Kamu pasti menyalahkanku di dalam hatimu." Sibyl merasa malu ketika mendengar ini. Dia berkata tanpa henti, "Tuan Wade, saya dulu menyalahkan karena terlalu sombong. Itu semua adalah masalah yang disebabkan oleh bawahannya sendiri.
Saya tidak berani menyalahkan Tuan Wade. Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk mengeluh. Bagaimanapun, tidak ada orang yang suci. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, karena saya baru saja mengatakan bahwa saya akan membalas kebaikan. Tentu saja saya harus mengambil tindakan praktis. Mencerminkan kamu harus stabil dan mantap. Jadi saya mencegah kamu maju terlalu cepat. Hari ini kamu akan melompat ke tingkat prajurit bintang 6 dan kemudian meletakkan dasar yang kokoh. Sebelum Sibyl dapat memahami arti kata-kata Charlie, Charlie sudah mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahunya, mengklik dengan ringan. Segera setelah itu, Sibyl merasa meridian ke-6-nya, yang telah diblokir, terbuka sepenuhnya dalam sekejap. Dalam waktu singkat, tingkat budidayanya juga sudah memasuki urutan prajurit bintang 6. Setiap peningkatan kecil akan membawa perasaan baru bagi orang-orang. Sibyl juga secara akurat dapat merasakan perubahan dalam dirinya. Dia sangat bersemangat bahkan dia menangis kegirangan tak terkendali. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia putus asa tentang memecahkannya di masa depan, Charlie bersedia membuka meridian ke-6-nya dengan begitu murah hati. Dirinya tahu bahwa meskipun Charlie belum menyegel meridian ketiga, dia belum berada pada tahap di mana dia dapat menerobos menjadi prajurit bintang 6. Bahkan jika dia telah mencapai tahap pertengahan hingga akhir dari prajurit bintang 5, diperlukan setidaknya beberapa tahun untuk menembus level berikutnya. Ya, apa yang dilakukan Charlie tidak hanya mengangkat penghalangnya sendiri, tetapi juga secara langsung menyelamatkannya dari kerja kerasnya untuk menerobos selama beberapa tahun. Sibyl, yang begitu bersemangat hingga wajahnya menangis, tanpa sadar berlutut di tanah dan berkata sambil menangis, "Bawahan, saya berlutut untuk berterima kasih kepada Tuan Wade atas dukungan Anda." Charlie tidak mengulurkan tangannya untuk membantu berdiri, tetapi berkata dengan sangat serius, "Berlatihlah dengan baik di sini. Jika waktunya tiba, saya akan membantu kamu membuka meridian yang tersisa satu demi satu. Selama kamu bekerja cukup keras, saya akan seperti hari ini. Daripada menahan kamu kembali, saya akan membantu kamu menerobos pada saat kritis." Sibyl sangat berterima kasih dan berkata dengan lantang, "Kebaikan Tuan Wade, saya tidak akan pernah melupakannya. Di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk memperkuat saya. Dan semuanya akan dilakukan selama Tuan Wade memberikan petunjuknya." Charlie mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, "Kamu tidak mau mengambil alih posisi pemimpin Taizen Dao sebelumnya. Menurut pendapat saya, sekarang waktunya sudah matang. Meskipun gurumu masih menjadi pemimpin nominal, energinya telah terkuras. Tampaknya Taizen Tao tidak memiliki pemimpin. Saya pikir kamu harus mencakup baik dengan gurumu setelah hari ini. Pilih hari yang baik, dan selesaikan secara resmi upacara serah terima guru di depan semua murid Taizen Tao." Sibyl segera berkata, "Saya patuh. Saya akan berkomunikasi dengan Master Houghton nanti dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin." Charlie sangat puas dengan sikapnya dan berkata, "Oke, kamu kembali ke aula seni bela diri. Dan beritahu Albert dan Isaac bahwa sudah waktunya berangkat. Saya akan menunggu mereka di sini." Sibyl berkata dengan penuh hormat, "Saya patuh." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berkata dalam-dalam. Setelah membungkuk dalam-dalam, dia berbalik dan pergi. Charlie tahu dari belakangnya bahwa dia jauh lebih bahagia saat ini. Albert dan Isaac segera tiba di ruang tunggu tempat Charlie berada. Melihat mereka berdua, Charlie bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana? Apakah kalian merasakan peningkatan dalam terbentur dengan cairan oral yang saya berikan kepada kalian berdua?" "Ya," Albert menggaruk kepalanya. "Ya Tuan Wade. Saya memang dapat merasakan bahwa tubuh saya telah meningkat pesat. Tetapi tingkat dampak saya agak buruk, sepertinya aku benar-benar tidak berbakat." Isaac tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Tuan muda, saya sepertinya tidak berbakat juga." Charlie tersenyum dan berkata, "Meskipun ramuan saya dapat membantu kalian meningkatkan kebugaran fisik dan bahkan memperpanjang umur kalian, jika kalian benar-benar tidak memiliki bakat untuk seni bela diri, itu akan sulit bagi obat mujarab untuk terus memasuki Tao." Dengan itu, Charlie berkata lagi. Dia berkata, "Tapi itu tidak masalah. Kalian berdua punya urusan masing-masing untuk disibukkan. Jangan terlalu khawatir tentang kemajuan teknologi di sini.
Saya akan menemukan cara untuk membantu kalian memasuki Tao di masa depan. Albert dan Isaac bersyukur dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, sudah hampir waktunya. Tamuku dari jauh akan segera mendarat. Ayo pergi ke Heaven Spring dan menunggunya di sana." Pada pukul 10 pagi, sebuah jet pribadi yang diubah dari Boeing 747-8 mendarat di Bandara Aurus Hill. Setelah Steve Rothschild, pewaris keluarga Rothschild, tiba dengan pesawat yang sama bersama rombongan. Mereka menyelesaikan prosedur masuk bea cukai secepat mungkin. Staf keluarga Rothschild di Tiongkok telah lama menunggu di sini. Meskipun Steve belum tahu kapan dia akan mengambil alih kekuasaan, di mata orang lain dia adalah perwakilan sebenarnya dari seluruh keluarga Rothschild. Dia adalah orang nomor 2, jadi tentu saja harus sangat menghormatinya. Saat Steve meninggalkan bandara, sudah ada armada mobil Cadillac yang menunggu tamu negara di luar bandara. Kendaraan-kendaraan ini semuanya merupakan mobil kepresidenan yang dipesan oleh keluarga Rothschild asal Amerika Serikat. Meski tampilannya tidak semewah Rolls-Royce, namun harga masing-masing mobil tersebut jauh lebih mahal dibandingkan Rolls-Royce Phantom. Faktanya, keluarga kaya itu sudah meninggalkan Rolls-Royce. Pemilik Rolls-Royce saat ini sebagian besar adalah generasi muda kaya kedua, atau anak muda yang tiba-tiba menjadi kaya karena berspekulasi pada koin atau media mandiri. Setelah Steve masuk ke dalam satu-satunya Cadillac tahan ledakan, dia langsung memerintahkan orang yang bertanggung jawab atas resepsi, pergi ke Heaven Spring. Orang yang bertanggung jawab melakukan konstruksi dari East Cliff kemarin dan tidak mengenal Aurus Hill, tetapi dia pergi ke Heaven Spring. Dia telah mempelajari rutenya dengan cermat, jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, "Baik Pak, ayo langsung ke Heaven Spring." Pada saat ini, Heaven Spring telah menghentikan bisnisnya, dan tempat parkir dijaga oleh personel yang mencurigakan, dan tidak ada mobil yang masuk. Albert mengantar Charlie dan Isaac ke Heaven Spring terlebih dahulu. Setelah memarkir mobil, Charlie melangkah ke gerbang Heaven Spring dan berkata kepada Albert di sebelahnya, "Albert, kamu menjadi tuan rumahnya, dan kami akan dijamu oleh kamu nanti. Kamu menerima mereka di sini. Dan ingat, tidak peduli berapa banyak orang yang datang dalam rombongan mereka, hanya Steve Rothschild yang boleh masuk." "Baik Tuan Wade." Albert mengangguk dengan berat, lalu berkata, "Ya, Tuan Wade. Mobil bisnis yang Anda minta saya persiapkan sudah diparkir di pintu belakang." "Oke." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Ingat, kamu tidak perlu terlalu sopan kepada Steve ini. Jangan sampai dia benar-benar berpikir tamu terhormat macam apa dia ini. Dia tidak tahu posisi dirinya di hati saya." Albert mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, jangan khawatir, saya akan masuk akal." Charlie menyapa Isaac dan berkata, "Isaac, ayo pergi ke ruang pribadi dan tunggu." Albert berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Wade, izinkan saya mengantarmu dan Tuan Cameron." Charlie tersenyum dan berkata, "Ini bukan pertama kalinya kami di sini, jadi tidak perlu repot." Albert mengangguk. "Ruang berlian. Kamu tahu kan?" Charlie dan Isaac melangkah ke atas, sementara Albert tetap di lantai pertama untuk menunggu. Sesampainya di ruangan, Charlie langsung duduk di kursi utama menghadap pintu, lalu berkata kepada Isaac, "Chen tua, duduklah di sebelah kiriku." "Baiklah, Tuan Muda." Isaac mengangguk dengan hormat, lalu duduk di sebelah kiri Charlie. Isaac, yang baru saja dipindahkan kembali ke Aurus Hill hari ini, tidak mengetahui niat keluarga Rothschild. Dia bertanya dengan gugup, "Tuan, adakah yang harus saya perhatikan ketika bertemu dengan keluarga Rothschild?" Charlie menjawab, "Tidak ada yang memerlukan perhatian khusus. Ingatlah untuk tidak membuat perkiraan yang terlalu serius." Isaac sedikit terkejut, dan kemudian mengangguk dengan berat. "Baiklah, Tuan Muda, saya mengerti." Segera, konvoi Cadillac melaju lewat dari persimpangan tepat di depan Heaven Spring. Ketika Albert melihat konvoi tersebut, dia meminta anak laki-laki di tempat parkir untuk mengangkat tiang agar konvoi dapat masuk. Setelah konvoi memasuki tempat parkir satu demi satu, lebih dari 10 pengawal berjas hitam segera keluar. Begitu keluar, mereka langsung mengelilingi mobil Steve dengan postur profesional dan melihat sekeliling dengan waspada. Salah satu pria kulit putih berambut pirang berjalan Heaven Spring,
dan Albert juga keluar untuk menemuinya saat ini. Pria berkulit putih pirang itu tampak seperti agen Chia, melihat ke kiri dan ke kanan dengan waspada, dan berbisik melalui mikrofon walkie-talkie yang dia kenakan. Semuanya, tetap di tempat kalian berada. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, Albert sudah tiba di depan dia. Dia melihat Albert dari atas ke bawah dan bertanya kepadanya, apakah Anda orang yang bertanggung jawab atas Heaven Spring? Jika Charlie tidak menyapa Albert sebelumnya, Albert mungkin akan ketakutan dengan postur pria di depannya. Namun Albert sudah mengetahui identitas Steve dan perjalanannya yang akan datang ke peternakan anjing. Dia sama sekali tidak menganggap serius pria di depannya. Dia hanya berkata dengan nada menghina, "Siapa orang yang bertanggung jawab? Sayalah bos di sini." Setelah itu, Albert mengangkat alisnya dan bertanya kepadanya, "Bagaimana kabarmu? Apakah Anda kapten keamanan iring-iringan mobil ini?" Pria itu tidak menyangka akan diberi gelar kapten keamanan, dan berkata dengan sedikit tidak senang, "Saya dari keluarga Rothschild. Konsultan keamanan. Pernah bekerja untuk C." Berhenti bicara, Albert mengulurkan tangannya untuk menyela, dan berkata dengan tenang, "Saya datang ke sini secara pribadi hanya untuk menemui tamu bernama Steve Rothschild. Karena kamu bukan orangnya, tidak perlu bicara kosong denganku. Bos kami sudah menunggu di lantai atas dan meminta Steve untuk berhenti pamer di dalam mobil dan keluar dari mobil dan ikuti aku." Setelah itu, Albert mengabaikan kesalahan orang lain dan melanjutkan, "Itu benar. Hanya dia yang bisa memasuki gerbang Heaven Spring. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Juga tidak diperbolehkan meninggalkan tempat parkir." Pihak lain sudah sedikit marah. Dan ketika dia mendengar ini, dia menjadi semakin marah. Dia segera berkata dengan marah, "Kamu hanyalah pemilik sebuah restoran. Siapa yang memberi modal untuk berani berbicara denganku seperti ini? Anda tahu kalau keselamatan Tuan Rothschild dalam bahaya. Seberapa pentingkah itu?" Albert berkata dengan tenang, "Bagaimanapun, bos saya sudah menunggu di atas. Jika bos Anda tidak bisa bangun, berikan saja pesan hangat padanya." Steve yang berada di dalam mobil berkomunikasi melalui pengemudi dan pengawal di dalam mobil. Sistem intercom sudah mendengar percakapan keduanya dengan jelas. Ketika Albert mengatakan ini, dia menjelaskan bahwa dia tidak siap untuk membuat konsesi. Jadi dia segera membuka pintu dan berjalan keluar. Konsultan keselamatan berdebat dengan Albert ketika dia melihat Steve keluar dari mobil secara langsung. Dia segera berbalik dan berlari ke arahnya dan berkata, "Tuan, Anda tidak bisa naik sendiri. Kami tidak dapat menjamin keselamatanmu." Steve memegang tangannya. "Tidak apa-apa. Karena Tuan Wade adalah tuan rumahnya. Keamananku terjamin. Tunggu saja saya di sini." Pria itu buru-buru berkata, "Tuan, ini." Steve memotongnya. "Oke, tidak perlu dikatakan lagi. Ya, ini adalah wilayah Tuan Wade. Anda harus cukup hormat untuk meminta orang-orang Anda kembali ke mobil dan menunggu. Anda tidak diperbolehkan keluar dari mobil sampai saya keluar." Steve tahu betul bahwa penjaga yang dibawanya semuanya adalah agen top, tetapi semuanya sia-sia di depan Charlie. Belum lagi mereka tidak memenuhi syarat untuk memegang senjata di Tiongkok, dan kemampuan tempur mereka sebenarnya sangat menurun. Dalam situasi ini, jika Charlie benar-benar ingin menghukum dirinya sendiri, tidak ada bedanya apakah mereka ada di sana atau tidak. Daripada melakukan ini, dia sebaiknya naik dan mengikuti bos Heaven Spring di depannya. Melihat desakan Steve, konsultan keamanan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia melepas walkie-talkie dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Steve. "Pak, jika Anda membutuhkan sesuatu, tekan tombol merah di atas dan kami akan sampai secepat mungkin." "Tidak perlu." Steve menyamakan tangannya. "Jika saya membawa ini, Tuan Wade pasti akan salah paham terhadap saya." Setelah mengatakan itu, Steve tidak mengatakan apa-apa lagi kepadanya dan langsung datang ke Albert. Lalu berkata sambil tersenyum, "Halo, saya Steve Rothschild. Tolong bawa saya menemui Tuan Wade." Albert mengangguk. "Ikuti aku." Steve mengikuti Albert ke Heaven Spring dan sampai ke pintu ruang berlian. Pintu ruang terbuka saat ini, jadi dia bisa melihat sekilas Charlie duduk tepat di seberang pintu. Steve menyapa Charlie dengan senyuman, dan berkata dengan nada datar, "Tuan Wade. Akhirnya aku bertemu denganmu lagi."
Charlie mengangguk dan tersenyum. Dan berkata, "Ayo, Steve, duduklah dimanapun kamu mau." Steve melihat-melihat meja bundar besar dengan lebih dari 10 kursi di depan saya. Tiba-tiba saya merasa sedikit malu. Dia tidak tahu banyak tentang kebiasaan makan orang Tionghoa. Meja ini sangat besar. Jika Anda duduk berhadap-hadapan dengan Charlie, Anda mungkin harus berbicara lebih keras. Namun, dengan meja sebesar itu dan begitu banyak kursi kosong, jika Anda memaksakan diri untuk duduk di depan Charlie, itu memang tampak agak terlalu bagus. Saat Steve tidak tahu harus berbuat apa, Charlie langsung menamparkan kursi di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, "Duduklah di sini, Steve. Meja ini terlalu besar dan tampak asing untuk ditempati. Mengapa kita tidak duduk lebih dekat dan berbicara lebih dekat?" Steve mengangguk cepat dan datang untuk duduk di sebelah Charlie. Charlie kemudian menunjuk ke kursi kosong di sebelah Steve dan berkata kepada Albert, "Albert Rhodes, duduklah di sebelah Steve." Ini sangat akrab. Albert mengangguk. "Oke, Tuan Wade." Steve dengan cepat berkata dengan sopan, "Halo, Tuan Rhodes." Albert tersenyum dan berkata, "Sama-sama." Charlie menunjuk ke arah Ishak di sebelahnya dan memperkenalkan, "Ini adalah kepala pelayan keluarga Wade kami saat ini. Dia juga agen umum keluarga Wade, Ishak Cameron." Steve mengangguk dan buru-buru berkata, "Halo, Tuan Cameron. Senang bertemu Anda." Ishak juga berkata dengan sangat sopan, "Sama-sama." Charlie melanjutkan berkata kepada Albert dan Ishak, "Albert, Ishak, ini adalah pewaris saat ini dari kepala keluarga Rothschild yang terkenal, Tuan Steve Rothschild. Ada kenalan tentang dia di ensiklopedia. Kalian bisa mencari dan membacanya." Keduanya sangat sopan dan mengatakan senang bertemu. Meskipun keduanya adalah bawahan Charlie, dan Albert tampaknya adalah pemilik restoran, Steve tidak berani pamer sama sekali. Steve berkata dengan rendah hati, "Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan kalian berdua. Kalau kalian berdua datang ke Amerika Serikat, pastikan untuk menghubungi saya dan memberi saya kesempatan untuk menunjukkan kebaikan saya sebagai tuan tanah." Charlie tersenyum dan berkata Steve memang ramah dan bersahabat. "Saya harus minum sebentar lagi nanti." Setelah itu, dia berkata kepada Albert, "Albert, minta pelayan menyajikan hidangan dingin dan minuman keras terlebih dahulu. Dan mari kita ngobrol sambil minum." "Baik, Tuan Wade." Albert buru-buru menyiapkan hidangan. Dan koki yang sudah menyiapkan hidangan segera meminta pelayan untuk membawakan hidangan yang sudah disiapkan. Hidangan dingin disajikan satu demi satu. Sebelum Steve memulihkan, 9 pelayan datang satu demi satu dan membawakan 8 hidangan dingin dan menyajikan Jinjue Mautai antik seberat 5 pon. Tepat ketika Steve melihat botol anggur putih besar dengan ekspresi terkejut, pelayan telah mengisi dispenser anggur di depannya, dan kemudian menuangkan segelas anggur lagi untuknya. Setelah pelayan pergi, Charlie mengambil gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Steve, selamat datang di China. Menurut aturan kami, mari kita minum 3 gelas bersama dulu." Steve mencium minuman keras yang kuat. Dia berseru, "Ini, kandungan alkohol dalam anggur ini tidak rendah, kan?" Albert tersenyum dan berkata, 53%. Koleksi Maotai yang serius. 53%. Steve terkejut sambil berseru, "Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kenapa kamu tidak minum 3 gelas saja dulu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Para tamu dapat melakukan apapun yang mereka mau. Jangan mengira aku menindasmu dengan sengaja. Ini aturannya di sini. Di awal makan, setiap orang minum 3 kali bersama." Charlie benar-benar tidak berbohong kepada Steve. Pembukaan 3 minuman hampir menjadi aturan di toko anggur di sebagian besar kota di Tiongkok. Namun, tergantung pada jumlah rata-rata alkohol di wilayah tersebut, kandungan alkohol, dan ukuran gelas anggur akan berbeda. Bagi mereka yang memiliki kapasitas alkohol tinggi, 3 gelas minuman keras berkualitas tinggi dan setidaknya 1 tael bahan dasar untuk setiap cangkir. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kapasitas alkohol rendah, 3 gelas bir biasa, masing-masing berisi setidaknya 150 ml. Steve juga tahu bahwa Charlie tidak akan berbohong kepadanya. Tetapi dia masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia memintanya, Saya juga menerima jamuan makan dari orang-orang China. Tapi saya belum pernah minum seperti ini."
Charlie tersenyum dan berkata, dengan statusmu, bagaimana mungkin seseorang yang mengundangmu makan malam berani memaksamu minum? Bahkan jika ada aturan seperti itu, aku tidak akan pernah menyebutkannya saat bertemu denganmu. Setelah mengatakan itu, Charlie mengganti topik pembicaraan dan berbicara berkata, saya berbeda. Saya tidak meminta Anda melakukan sesuatu. Saya tidak meminta Anda meminjam uang. Dan saya tidak mengandalkan dukungan Anda. Lalu bagaimana aku bisa melanggar peraturanmu? Bukan begitu. Steve ikut serta. Charlie memang benar. Di Amerika Serikat, orang-orang yang dia temui di sekitarnya merasa bahwa mereka lebih rendah darinya. Dan mereka secara alami menghormatinya. Di meja anggur, jika dia tidak mengangkat gelas untuk melamar, tidak ada yang berani mengeluarkan gelas anggur. Jadi apapun aturannya, mereka tidak dapat bersaing dengan aturannya sendiri. Tetapi Charlie berbeda. Jika dia mencoba menyenangkannya, tentu saja dia harus mengikuti aturannya. Memikirkan hal ini, Steve dengan cepat berkata, ini semua salahku karena aku tidak memahami aturan meja anggur Tiongkok sebelumnya. Dalam hal ini, saya akan mengikuti adat istiadat setempat dan minum apapun yang kamu katakan. Charlie mengangguk, memilih mengangkat gelas wine. Dia berkata sambil tersenyum. Mari kita sajikan 3 gelas wine bersama. Seperti kata pepatah, jika hubungan itu dalam dan membosankan, mari kita ambil gelas yang kosong dan meletakkan. Setelah minum 3 gelas, kita bisa bermain dengan bebas. Steve memandangi botol yang berkapasitas sekitar 20 ml itu. Sambil memegang gelas wine, diam-diam Steve berpikir, dengan wine yang begitu kuat, jika aku bahkan tidak menambahkan es batu, perutku akan terbakar jika meminumnya secara langsung. Sambil berkemah, Charlie sudah mengambil gelas anggur dan berkata dengan sangat riang, ayo semuanya. Gelas pertama. Selesai. Albert dan Isaac dengan cepat mengangkat gelas anggur mereka, menabrak gelas anggur Charlie, dan berteriak, minum. Steve sedikit ketakutan, tapi dia hanya bisa meniru. Dengan cara ini, dia mendentingkan gelas dengan mereka bertiga dan berkata dengan berani, oke. Ayo kita lakukan. Charlie, Albert, dan Isaac semuanya meminumnya dalam satu tegukan. Meskipun Steve tidak terbiasa dengan cara minum seperti ini, dia tegas menelannya. Charlie mengangguk puas, mengambil sumpit, dan berkata sambil tersenyum, ayo, ayo, kita gunakan sumpit bersama-sama. Setelah makan beberapa suap, mari kita minum cangkir kedua. Steve tidak punya pilihan selain mengatakan seperti Charlie. Dengan begitu, para tamu melakukan apa yang mereka mau. Setelah 3 putaran white wine, Steve sudah sedikit pusing. Sebenarnya dia bukanlah peminum yang buruk. Dia biasanya meminum minuman beralkohol kuat seperti koknak, whisky, dan vodka. Namun dia belum pernah mencoba cara minum yang membuat cemas seperti ini. Saat ini, Charlie mengamati Steve dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, Steve, apa yang akan kamu lakukan dengan datang ke Aurus Hill kali ini? Saya juga dianggap sebagai ular lokal di Aurus Hill. Jika Anda memberi tahu saya mungkin bisa membantu Anda. Ketika Steve mendengar ini, dia merasa bahagia. Ketika dia datang ke Aurus Hill, dia sebenarnya buta. Bagaimanapun, keluarga Hawkins telah mengirim orang untuk mencarinya. Tetapi semua petunjuk terputus. Setelah lama mencari, mereka akhirnya kembali tanpa hasil. Kali ini, dia awalnya ingin memanfaatkan waktu dan menjadi yang pertama untuk memberikan kesan yang baik kepada lelaki tua Howard dan membuatnya merasa bahwa dia menangani masalah ini dengan sangat serius. Tapi dia tidak tahu bagaimana menemukan ayah dan anak itu. Dia hanya bisa datang ke Aurus Hill dulu dan mengunjungi Charlie. Sekarang Charlie telah menawarkan bantuan. Tentu saja itu yang terbaik baginya. Jadi dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, sejujurnya, saya datang ke Aurus Hill kali ini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang. Setelah mendengar penjelasan Steve, Charlie mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil setengah tersenyum. Siapa yang kamu cari? Apakah kamu memerlukan pangeran kaya dan berkuasa sepertimu untuk datang ke Tiongkok secara langsung? Anda mencari seseorang. Apakah ada tuan muda keluarga Rothschild Anda yang hilang di luar? Steve berkata sambil tersenyum. Tuan Wade, Anda bercanda.
Keluarga Rothschild kami menghargai garis keturunan lebih dari apapun. Bagaimana bisa ada yang hilang? Tuan muda, garis keturunan. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja menyampaikan suaranya dan berkata dengan serius. Tuan Wade seharusnya mendengar bahwa ketika Presiden Amerika Serikat keluar, bahkan sehelai rambut pun yang rontok dan seteguk ludah harus dihilangkan oleh personel khusus. Hal yang sama juga berlaku untuk berudu jantan di keluarga Rothschild kami. Di mana mereka pernah digunakan dan dengan siapa mereka digunakan, harus dijelaskan. Yang tertinggal di kotak karet juga harus dibawa pergi. Siapapun yang berani memiliki anak haram di luar akan menjadi musuh masyarakat seluruh keluarga. Setelah mengetahui, saya tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Albert di samping bertanya dengan heran. Bukankah itu berlebihan? Steve menjawab dengan serius. Itu tidak berlebihan sama sekali. Laki-laki dari keluarga Rothschild, terutama laki-laki yang merupakan anggota langsung. Begitu benih dibiarkan di luar, Anda mungkin harus membayar harga puluhan miliar dolar. Jika situasi ini tidak dilarang, ada banyak wanita di dunia yang mengambil otak mereka untuk melahirkan seorang anak untuk keluarga Rothschild. Dia hanya perlu melahirkannya. Itu adalah pekerjaan emas seumur hidup. Keluarga kami sangat prihatin dengan hal ini. Siapapun yang berani main-main akan keluar. Charlie tidak meremehkan pentingnya keluarga super yang terikat pada darah. Terutama jika itu melibatkan warisan aset dalam jumlah besar. Tentu saja, harus berhati-hati. Jadi, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, kalau begitu, karena Anda tidak mencari anak haram, siapa lagi yang layak Anda cari sendiri? Steve menghela napas pelan dan berkata, sejujurnya, Tuan Wade, Anda seharusnya tahu juga. Keluarga kami sudah sangat tua. Dan keluarga agunan memiliki lebih banyak rambut daripada orang biasa. Di antara kerabat keluarga Rothschild kami, ada keluarga agunan bernama Hawkins, yang tidak terlalu dekat dengan kami, dan dianggap sebagai kerabat darah agunan. Ini lebih luar biasa. 2 hari yang lalu, ayah saya mengadakan pertemuan keluarga, dan kepala semua keluarga agunan juga ada di sana. Orang tua itu mungkin ingin mengambil kesempatan untuk memenangkan hati keluarga agunan. Jadi dia bertanya apakah ada yang ingin dikatakan. Akibatnya orang dari keluarga Hawkins ini mengeluh kepada ayahku di depan umum. Mengatakan bahwa ayah dan anak dari keluarganya menghilang satu demi satu di Aurus Hill tahun lalu. Berbicara tentang hal ini, Steve berkata tanpa daya, saya adalah putra tertua dan pewaris pemimpin klan yang telah ditentukan oleh orang tua itu. Izinkan saya datang sendiri untuk mengetahui situasi spesifik di sini. Oh, Charlie dengan ekspresi kesadaran di wajahnya. Dia sedikit mengangguk dan berkata, sejak dia menghilang tahun lalu, sulit untuk memastikan apakah dia hidup atau mati. Steve berkata, hei, aku tidak harus repot-repot sangat peduli dengan hidup atau mati mereka. Bagaimanapun, jika hidup, orang tua itu ingin melihat orangnya dan jika mati ingin melihat mayatnya. Charlie bertanya lagi, kalau begitu jika kedua orang ini terbunuh, bukankah kamu akan tetap tinggal untuk membalas dendam mereka? Balas-balas dendam. Balas dendam macam apa? Steve menggantikan tangannya. Saya di sini untuk memeriksa petunjuk tentang kedua orang ini. Saya tidak perlu membalas dendam. Keluarga akan mengirim orang untuk memasang kebenaran dan balas dendam. Charlie bertanya lagi. Lalu bagaimana biasanya kamu membalas dendam ketika menghadapi hal seperti itu? Steve memancarkan dingin dan berkata tanpa berpikir. Tentu saja akan dibayar dengan darah. Belum lagi siapapun yang berani mengundang keluarga Rothschild. Bahkan jika dia berani memprovokasi, kami tidak akan pernah membiarkan satu sama lain pergi meskipun keluarga Akerak adalah seekor anjing. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menindas keluarga Rothschild dan membuat keluarga Rothschild menelan amarahnya. Sejauh ini, belum ada yang lahir. Setelah berbicara, Steve mengangkat kepalanya untuk melihat selesai ke arah Charlie. Matanya terasa agak tidak nyaman untuk sesaat. Dan dia dengan cepat berkata, Tuan Wade, jangan salah paham. Apa yang saya katakan tidak ada hubungannya dengan kita yang duduk di sini. Terutama Anda. Charlie mengerutkan keningnya. Ada sesuatu dalam kata-kata Anda. Apakah itu berarti saya mengganggu Anda? Steve berkata dengan cepat. Tidak. Sama sekali tidak. Saat dia mengatakan itu, Steve memanfaatkan fakta bahwa dia sudah mabuk.
Jadi dia hanya mengisi gelas anggur sendiri dan meminumnya sekaligus. Setelah meminumnya, dia berkata dengan ekspresi sedih sementara anggurnya masih kental. Tuan Wade, tidak ada orang luar di sini. Izinkan saya mengatakan ini dari lubuk hati saya yang paling dalam. Anda meminta Helena pergi ke New York untuk melawan. Anda benar-benar menyakiti saya. Tidak ada gunanya untuk pergi ke sana sendiri. Ambil alih Helena. Ini bukan yang kamu katakan padaku di awal. Kamu mengatakan bahwa selama aku menginginkannya, ayahku akan terstimulasi dan aku akan mewarisi posisi bapak bangsa. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan meminta Helena memberikan obat. Bukan ini curang. Charlie berkata dengan tenang. Ya, aku berbohong padamu. Steve memandangnya dengan heran dan bertanya. Kamu, kenapa kamu? Charlie berkata. Sederhana sekali, Steve. Karena kamu tidak bisa dipercaya. Dari caraku memandang orang, kamu benar-benar tidak bisa dipercaya. Steve berkata dengan sedih. Tuan Wade, Anda salah menilai saya. Saya sebenarnya bukan orang seperti itu. Charlie tersenyum dan berkata, saya tahu apa yang Anda rencanakan nanti. Jika Anda benar-benar diizinkan untuk berhasil mewarisi posisi pemimpin klan, hal pertama yang Anda lakukan adalah memasukkan saudara-saudara yang paling mengancam Anda, dan kemudian tunggu. Setelah Anda mengambil kendali penuh atas keluarga, gunakan satu persatu untuk mengkonsolidasikan posisi Anda sebagai patriark. Hal kedua yang akan Anda lakukan adalah menghancurkan perjanjian di antara kita. Karena pada saat itu, Anda telah sepenuhnya berdiri teguh dan tidak peduli jika saya membeberkan kisah dalam si Fang Bao Zuang, kan? Steve tertegun. Lalu diam-diam mengisi gelas anggur dan meminumnya. Kata-kata Charlie membuatnya benar-benar kehilangan niat untuk membela diri. Charlie melanjutkan saat ini. Saya selalu bertindak sebagai penjahat terlebih dahulu dan kemudian sebagai pria sejati. Jika saya tidak harus mengontrol kesehatan ayahmu, bagaimana Anda bisa bersiap menjadi lebih rendah dari saya di depan saya hari ini? Steve terdiam beberapa saat. Charlie berkata lagi saat ini. Steve, saya pikir Anda dan saya harus lebih tulus di masa depan. Tidak ada maksudnya berpura-pura bingung atau tidak bersalah karena kita lebih tahu. Steve mengangguk dengan rasa malu. Tuan Wade, Anda benar. Charlie tersenyum dan melanjutkan. Steve, sebenarnya, kamu memiliki keuntungan dibandingkan ayahmu di sini bersamaku. Ketika Steve mendengar ini, matanya kembali berkilau. Dan dia buru-buru bertanya, Tuan Charlie, saya ingin tahu keuntungan apa yang Anda bicarakan. Charlie berkata dengan ringan, Anda dan saya memiliki hubungan langsung, tetapi ayah Anda tidak. Baik secara teoritis atau fisik, Anda lebih dekat dengan saya. Jika bukan karena ketulusanmu, mengapa aku harus mengorbankan yang dekat dan yang jauh dan meminta Helena untuk menjalin hubungan tidak langsung dengan ayahmu untukku yang membutuhkan perantara? Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, dengar, jika Anda adalah pemilik supermarket, dan Anda menemukan bahwa orang yang tinggal di seberang Anda tidak memilih datang ke rumah Anda untuk membeli sesuatu, melainkan pergi ke blok yang lebih jauh untuk membeli sesuatu. Anda tidak dapat mencari-cari kesalahan pembeli, tetapi Anda harus menemukan masalah dalam diri Anda sendiri, atau orang lain yang memilikinya. Semua orang setuju bahwa harga Anda lebih tinggi, atau itu sama tetapi layanan Anda terlalu buruk. Jika Anda tidak menemukan masalahnya sendiri, Anda tidak dapat menghentikan pelanggan dan bertanya kepadanya mengapa dia tidak datang untuk membeli dari Anda, kan? Steve dia mengangguk berulang kali karena malu. Tuan Wade, Anda benar, saya akan 100% tulus pada Anda di masa depan dan tidak akan pernah menyembunyikan apapun. Charlie tersenyum dan berkata, kamu bisa mengamatinya. Setelah itu, Charlie berkata lagi kembali ke arah menemukan seseorang dan menanyakannya. Ngomong-ngomong, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin pihak lain membayar dengan darah. Tetapi ini adalah Tiongkok, bukan Amerika Serikat. Jika Anda, keluarga Rothschild, benar-benar ingin orang lain membayar dengan darah, Anda tidak bisa langsung mengirim seseorang ke sini untuk menjadi pembohong. Steve diperingatkan oleh Charlie, meskipun dia masih ketakutan. Dia juga ingin dekat dengan Charlie. Dia berkata tanpa penutup apapun, Tuan Wade, pekerjaan kotor seperti ini melelahkan. Kami pasti tidak akan melakukannya sendiri. Jika tidak maka akan menyebabkan komunikasi atau krisis opini publik.
Kami biasanya meminta orang-orang Meksiko melakukan hal semacam ini untuk kami. Anda tahu, para anggota kelompok kriminal Meksiko itu tidak takut pada apapun sepanjang hari. Faktanya, mereka adalah orang Amerika yang paling takut. Orang Meksiko. Charlie memikirkan kelompok kriminal yang telah dia musnahkan di Meksiko sebelumnya. Dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka keluarga Rothschild Anda juga akan bekerja sama dengan kelompok kriminal Meksiko. Steve buru-buru berkata, lupakan saja. Tidak ada kerja yang sama. Tidak lebih dari penggunaan sederhana. Ini bukan rahasia di Amerika Serikat. Lagi pula, setiap kelompok kriminal di Meksiko menghasilkan uang dari orang Amerika dengan menjual narkoba ke Amerika. Jangan kira mereka dapat membunuh tanpa memandang bulu di Meksiko. Mereka tidak bersalah dan mendominasi. Tetapi di mata mereka, Amerika Serikat adalah dewa kekayaan mereka. Untuk memastikan barang dan uang masuk dan keluar Amerika Serikat tanpa menimbulkan masalah, mereka siap melakukan hal-hal untuk orang Amerika. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, lihat keluarga Rothschild memang sangat terampil. Setelah mengatakan itu, Charlie bertanya kepadanya, karena orang yang Anda cari menghilang di Aurus Hill, apakah Anda ingin saya membantu Anda menemukan petunjuk? Ketika Steve mendengar ini, dia berkata dengan penuh kegembiraan, alangkah baiknya jika Tuan Wade bersedia membantu. Koneksi Anda di Aurus Hill jelas tidak ada ikatannya dengan kami. Selama kami mendapat bantuan Anda, saya yakin kami akan segera dapat menemukan petunjuk berharga. Sungguh luar biasa. Terima kasih, Tuan Wade. Charlie tersenyum dan berkata kepada Steve, jangan terlalu sopan. Makan dulu. Setelah makan, saya akan mengajak kamu ke suatu tempat. Mungkin akan ada petunjuk yang ingin kamu temukan di sana. Saat dia berkata, Charlie dengan sengaja bertanya kepada Albert. Albert, begitu? Ya. Albert tersenyum dan mengangguk berulang kali. Dan kemudian bertanya kepada Steve. Tuan Rothschild, apakah Anda takut dengan anjing? Anjing. Steve tidak tahu mengapa Albert menanyakan hal ini pada dirinya sendiri. Namun dia tetap menjawab dengan sangat tegas. Sejujurnya dengan Tuan Hong, hewan favoritku adalah anjing. Anjing adalah hewan yang sangat setia. Dan hanya sedikit orang yang akan mengabaikannya. Saya menyukainya. Albert berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Itu bagus. Ayo cepat makan dan berangkat setelah makan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.